kedua, yakni sesi Q&A. Kita langsung saja ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom Q&A. Kita akan bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Wisbur Lois mengenai saham ISAT, BIRD, SMDR, dan BPCA ya. Kita bahas terlebih dahulu saham ISAT ya. Oke, kalau kita lihat bahwa pergerakan ISAT pada perdagangan kemarin ini berhasil tutup menguat ya 2%-an, dan kita lihat bahwa pergerakan ISAT ini membentuk pola bullish engulfing yang dimana kalau kita lihat pergerakan ISAT sendiri juga secara teknikal, secara trennya terutama di mana pergerakannya masih bergerak di area uptrend, dan kemungkinan pergerakan ISA pada hari ini masih bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari tingkat volume yang masih cukup kuat ya. Adanya aksi buy diikuti dengan dari indikator MACD yang dimana juga pergerakannya secara histogram dan signalnya ini masih kompak bergerak di area positif ya, terutama dari signal MACD yang dimana pergerakannya masih bergerak naik ya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Jadi kemungkinan pergerakan ISAT kami melihat bahwa pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 6.900 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke resisten keduanya, ya ini berada di area level 7.000 ya. Namun jika misalkan pergerakan ISAT ini tidak mampu bergerak menguat ke area resisten terdekatnya, maka kemungkinan juga bisa bergerak turun menembus area support, area resisten trennya ya. Kalau kita lihat di sini ke area titik support terdekatnya, ya ini berada di level area 6.625. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BIRD. Untuk saham BIRD, kita lihat bahwa pergerakan BIRD pada pagi hari ini pergerakannya dibuka menguat ya, kalau kita lihat saat ini. Dan pergerakannya, kalau kami lihat bahwa pergerakan secara jangka pendeknya masih bisa bergerak melanjutkan penguatannya. Hal ini terlihat di mana pergerakan BIRD secara jangka pendek masih membentuk pola uptrend, diikuti dengan tingkat volumenya yang juga masih mencatatkan adanya aksi buy ya. Dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kami melihat bahwa pergerakan saham BIRD ini dari indikator stokastik masih bergerak ke area uptrend yang di mana pergerakan masih bergerak naik di area positifnya ya. Sedangkan secara indikator dari MACD, secara signal pun pergerakannya masih bergerak di area positif, walaupun secara histogram pergerakannya masih di area negatif ya. Jadi pergerakan BIRD sendiri kami menilai pergerakannya masih bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 1840 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melakukan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, yakni berada di level area 1880. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada SMDR. Untuk SMDR, kita lihat bahwa pergerakan SMDR pada pagi hari ini memang saat ini pergerakan di menguatnya 0,48%, dan kita lihat bahwa pergerakan SMDR ini dibuka membentuk pola doji ya, dan nampaknya pergerakan SMDR secara pergerakannya secara jangka pendeknya, pergerakan SMDR ini sedang menguji di area level antara MA21 dan MA90 ya, yang dimana jika misalkan pergerakan SMDR ini mampu bertahan di atas MA21 atau justru bergerak hingga menembus MA90-nya, maka kemungkinan bisa saja pergerakannya menguat ya hingga ke area titik resistennya. Ya, ini berada di titik area level 430 untuk level resisten terdekatnya. Namun jika misalkan pergerakannya tidak mampu bergerak hingga menembus MA90-nya,
atau justru bergerak breakout ke MA21-nya, kemungkinan pergerakannya bisa mengalami penurunan hingga menembus ke area supportnya, yang ini berada di titik area level 400. Selanjutnya kita lihat ada saham BBCA ya. Kita lihat untuk BBCA, kita lihat bahwa pada pagi hari ini BBCA dibuka gap up ya. Dan saat ini pergerakannya sudah naik 1,15% dan nampaknya pergerakan BBCA sudah mulai adanya akumulasi buy ya, terlihat di mana tingkat volume buy-nya sudah mulai ada peningkatan. Dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kami melihat bahwa pergerakannya ini sudah mulai bangkit ke atas ya, ke area atas oversold-nya dengan dia membentuk pola golden cross pada perdagangan 2 hari lalu ya, kalau kita lihat. Dan saat ini pergerakannya sudah berhasil naik ya ke area positifnya, diikuti dengan dari sinyal MACD-nya yang juga masih pergerakannya masih berada di area positif. Jadi nampaknya pergerakan BBCA, pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 8.900 untuk titik resisten pertamanya. Dan jika yang menemukan resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, ya ini berada di titik area level 9.025 ya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ini dari pertanyaan dari Bapak Hendra, ini SMGR dan BDMN ya. Kita lihat saham SMGR. SMGR, kita lihat bahwa pada pagi hari ini SMGR bergerak turun ya 1,31% dan pergerakannya ini membentuk pola bearish engulfing untuk polanya, dan nampaknya pergerakan SMGR ini cenderung bergerak turun terlebih dahulu, melihat di mana pergerakannya ini adanya akumulasi jual oleh investor ya tingkat volume. Dan selain itu pergerakan dari indikator dari stokastik juga kalau kami melihat bahwa pergerakannya ini cenderung akan bergerak turun ya, di mana pergerakannya akan kemungkinan pergerakan membentuk pola dead cross. Jadi jika misalkan pada hari ini pergerakan dari ini membentuk pola dead cross, kemungkinan pergerakannya akan cenderung bergerak turun. Dan selain itu dari MACD pun juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari histogram MACD, di mana pergerakan histogram MACD-nya ini sudah bergerak negatif, diikuti dengan sinyal MACD yang sudah mulai menghimpit ya. Kalau kita lihat saat ini, signal dari MACD di sini sudah mulai mengimpit ke bawah ya, dan nampaknya pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola dead cross ya pada hari ini. Jadi kemungkinan pergerakan SMGR kami menilai akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya, yakni berada di titik area level 7.425 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya, yakni berada di titik area level 7.325. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada saham BDMN ya. Kita lihat BDMN untuk pergerakannya ya. Untuk BDMN, nampaknya pergerakan BDMN kalau kami lihat pergerakannya masih bisa melanjutkan penguatan ya. Kalau kita tarik garis secara tren jangka menengah ya, bahwa BDMN ini pergerakannya masih bergerak uptrend dengan diikuti di mana secara indikator stokastiknya yang juga kalau kita lihat sudah mulai pergerakannya membentuk pola golden cross. Dan selain itu pergerakan dari indikator MACD juga terlihat di mana bahwa secara signal MACD pergerakannya masih bergerak naik ke atas ya untuk signalnya, diikuti dengan pola dari histogram MACD yang masih bergerakannya masih di area positif ya, walaupun terlihat pergerakan histogram MACD dari area positifnya cukup menipis ya. Namun pergerakan BDMN sendiri kami melihat dari pergerakannya secara teknikal dan
uptrend-nya, polanya ya, di mana pergerakannya juga sudah bergerak pola uptrend. Jadi kemungkinan pergerakan dari BDMN sendiri, kami menilai pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di titik area level 2.990 ya, untuk di area resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu bergerak hingga menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di titik area level 3050. Oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Robertus Immanuel. Mengenai saham Bumi, IMDF, dan Pegas ya. Kita lihat saham Bumi. Untuk saham Bumi, kita lihat bahwa pergerakan Bumi pada pagi hari ini, pergerakannya berhasil dibuka menguat ya. Dan saat ini kalau kita lihat bahwa pergerakan Bumi saat ini telah berbentuk setelah indikator stokastik ya, kalau kita lihat bahwa pergerakannya ini membentuk pola Golden Cross ya pada hari ini, walaupun dari pergerakannya saat ini masih berada di area oversold, jadi nampaknya pergerakan Bumi saat ini sedang bergerak mulai adanya pergerakan bangkit kembali ya, melihat di mana pergerakan sudah membentuk pola Golden Cross, dan jika misal pergerakan mampu melewati area oversold-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat ya. Dan nampaknya secara jangka pendeknya pergerakan dari Bumi kami melihat bisa saja bergerak menguat terlebih dahulu hingga berada di titik area level 140. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertama, maka kemungkinan saja pergerakannya bisa justru bergerak kembali melemah hingga ke titik area support terdekatnya, yakni berada di titik area level 132 untuk titik support pertamanya. Dan jika menembus support pertamanya, maka tetap perhatikan jika maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support keduanya, yang ini berada di titik area 130. Oke, kita lihat saham berikutnya, ya ini ada INDF ya. INDF tadi sudah kami jelaskan ya, bahwa INDF sudah masuk watchlist kami, yang dimana kalau kita lihat INDF ini masih bisa bergerak menguat ya. Kita lihat chartnya pada hari ini. Oke, kalau lihat ini INDF masih bisa bergerak ya, bisa bergerak dalam jangka pendeknya dengan area target price yang telah kami berikan ya di rekomendasi kami tadi pagi ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, ini ada saham Pegas. Untuk saham Pegas, kita lihat bahwa pada hari ini saham Pegas ini dibuka menguat ya. Kita lihat bahwa pada pagi ini Pegas berhasil dibuka menguat 0,98% dan nampaknya pergerakan Pegas sudah mulai adanya itu ya kenaikannya, melihat di mana tadi kan volumenya sudah ada aksi baik diikuti dengan dari indikator stokastik yang di mana pergerakannya juga sudah mulai adanya membentuk pola golden cross ya pada pagi hari ini ya. Kita lihat bahwa saat ini pergerakannya sudah mulai membentuk pola golden cross, dan jika misalkan pada hari ini Pegas mampu melewati dari MA21-nya, ini kemungkinan pergerakan Pegas bisa saja bergerak menguat pada hari ini hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di titik area level 1585 untuk titik resisten pertamanya. Dan jika dia berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten keduanya, yakni berada di titik area level 1620. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya, Bapak dan Ibu. Jika bisa Pegas ini tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan titik area supportnya yang terdekat, ya ini berada di titik area level 1535.
Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya. Ini ada Antam. Kita lihat saham Antam. Antam, kita lihat bahwa secara tren Antam ini masih bertahan dengan pola downtrend-nya ya. Dan nampaknya pergerakan Antam sendiri terlihat kemungkinan masih cenderung bergerak turun, di mana terlihat dari indikator stokastiknya yang pergerakan masih berada di area titik sideways ini ya, yang di mana pergerakannya ini masih berada di titik area oversold ya, dan nampaknya pergerakannya masih cenderung bergerak turun, terlihat dari indikator MACD-nya yang kalau kita lihat secara signal pergerakannya masih bergerak ke bawah ke area negatifnya, diikuti dengan histogram MACD yang mana pergerakannya juga berada di area negatif. Dan selain itu dari tingkat volume juga kalau kita lihat bahwa pada hari ini pergerakannya juga masih adanya mengkonsumsi aksi jual ya oleh investor. Jadi nampaknya pergerakan Antam pada hari ini masih cenderung bergerak turun kembali hingga ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di titik area level 1990 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan ia menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support terendahnya atau support keduanya, yakni berada di titik area level 1930. Oke, selanjutnya kita lihat ada TLKM. Untuk Telkom, kita lihat bahwa pada hari ini Telkom ini pergerakannya bergerak masih menguat ya. Terlihat pada pagi ini pembukaan hari ini Telkom bergerak menguat 0,25% dan nampaknya pergerakan Telkom secara jangka pendek masih bertahan menguat ya. Terlihat di mana saat ini secara pola tren indikator stokastiknya yang saat ini pergerakannya bergerak area overbought ya, masih bertahan di area overbought-nya dan diikuti dengan indikator MACD yang dimana secara histogram MACD pergerakan dari Telkom ini masih bergerak di area positif ya. Dan secara signal juga pergerakannya juga sudah mulai bergerak naik ke area positif. Jadi nampaknya secara jangka pendek saham Telkom sendiri pada hari ini masih bisa bertahan menguat hingga ke area resisten terbarunya ya. Kalau kita lihat ini berada di titik area 4050 ya untuk level resisten terdekatnya. Dan jika misalnya pergerakannya tidak mau bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, maka kemungkinan saja pergerakan bisa mengalami penurunan atau koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area supportnya yang berada di area level 3940. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya ini ada Adaro ya, kita lihat. Adaro, kita lihat bahwa pada pagi ini Adaro dibuka menguat 0,69% dan nampaknya pergerakan Adaro saat ini sedang menguji di MA21 terdekatnya ya. Dan jika misalkan pada hari ini Adaro mampu berhasil menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat melanjutkan uh, pola trennya yang dimana kalau kita lihat pola tren dari Adaro secara jangka pendek ini sudah mulai ada sedikit membentuk pola uptrend ya. Dan jika misalkan pada hari ini pergerakan mampu menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakan masih melanjutkan penguatan di pola uptrend ya. Dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kalau kami lihat
bahwa pergerakannya ini juga cenderung bergerak naik, di mana karena pergerakan dari indikator stokastiknya ini membentuk pola golden cross ya, berhasil membentuk pola golden cross pada hari ini, dan pergerakannya masih bergerak naiknya ke atas, diikuti dengan MACD-nya yang dimana kalau kita lihat secara histogram MACD-nya ini pergerakannya masih bergerak di area positif ya. Jadi kemungkinan pergerakan adros jangka pendek masih bisa bergerak cenderung menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di titik area level 3010 untuk titik resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu hingga menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di area level 3135. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Yang ini ada BMRI. Kita lihat. Untuk saham BMRI, kita lihat nampaknya pergerakan BMRI sudah mulai adanya tanda-tanda penguatan ya, terlihat di mana saat ini secara teknikal pergerakan BMRI ini sudah menunjukkan adanya bullish continuation ya, diikuti dengan di mana dia berhasil menembus MA MA 34 dan MA21-nya ya, ada 2 hari ini ya. Dan nampaknya pergerakannya juga secara 30-nya juga sudah mulai mencatatkan ada akumulasi buy ya, diikuti dengan indikator stokastiknya yang di mana pergerakan BMRI ini juga sudah mulai membentuk pola golden cross pada hari ini. Jadi kemungkinan pergerakan BMRI secara pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level area 10.300 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika ia berhasil menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, yang ini berada di titik area level 10.450. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada saham Elsa ya, kita lihat. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pada hari ini Elsa membentuk, pada pembukaan hari ini membentuk pola doji ya, dengan dibuka menguat 0,65%, dan nampaknya pergerakan Elsa saat ini sedang menguji di antara MA21 dan MA34 ya. Dan di mana jika misalkan pada hari ini Elsa mampu bergerak menguat, maka hingga menembus area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya ya, ini berada di titik area level 315 ya untuk resisten pertamanya. Dan jika misal pergerakan mampu menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa mencapai kecepatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di titik area level 320. Namun jika misalkan pergerakan tidak bergerak menguatkan hingga menembus MA21-nya, MA34-nya, maka perhatikan untuk titik area supportnya, karena mungkin saja bisa bergerak turun atau koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support. Oke, selanjutnya yang kita lihat ada ITMG ya, kita lihat. Untuk ETMG, kita lihat bahwa pada pagi ini ETMG masih dibuka menguat ya, 0,21%. Dan saat ini pergerakan ETMG sudah berhasil menembus MA34-nya ya, setelah dia sempat berhasil menembus MA21 pada perdagangan 2 hari lalu, dan saat ini pergerakannya masih melakukan penguatan hingga ia pada hari ini pergerakannya mampu menembus MA34-nya, dan nampaknya pergerakan ITMG kami lihat masih bisa bergerak menguat dengan melanjutkan pola trennya, yang dimana kalau kita lihat secara jangka pendek pola tren dari ITMG sendiri ini cenderung sudah mulai bergerak menunjukkan adanya pola uptrendnya kembali ya. Dan selain itu dari indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga sudah mulai bergerak dalam
menunjukkan pola uptrend-nya dengan dia sempat membentuk pola golden plate pada perdagangan 2 hari lalu dan saat ini pergerakannya masih bergerak naik ya hingga saat ini dan nampaknya pergerakannya bisa menembus ke area overbought-nya ya. Dan selain itu dari indikator MACD pun juga kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakannya bergerak secara histogram MACD-nya ini bergerak positif ya, diikuti dengan signal MACD yang di mana saat ini pergerakan juga masih bergerak naik ya ke area positif. Jadi nampaknya pergerakan ITMK secara pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni di titik area level 36.750 untuk titik resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga ke area level resisten keduanya, yakni berada di titik area level 37.550. Namun untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak dan Ibu jika misalnya pergerakan dari ITMG sendiri tidak mampu bergerak hingga ke yang pertama atau tidak mampu bertahan di atas MA34-nya dan justru bergerak turun hingga ke titik area resisten trendnya maka kemungkinan pergerakannya bisa jadi turun ke area support terdekatnya ya ini berada di titik area level 35.500. Oke, kita lihat selanjutnya ada saham ASA ya. Kita lihat saham ASA, kita lihat bahwa pada pagi hari ini pergerakannya dibuka menguatnya 1,55% dan nampaknya pergerakan ASA kalau kita lihat saat ini secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat di mana kalau kita lihat trennya ASA ini sudah masih menunjukkan pola uptrend ya diikuti dengan dari pola di indikator stokastik yang dimana saat ini pergerakannya membentuk pola golden cross ya. Dan selain itu dari MACD pun kita lihat bahwa saat ini pergerakan dari pola indikator MACD kemudian dari signal MACD-nya yang ternyata masih bergerak di area positif diikuti dengan indikator dari histogram MACD-nya yang juga pergerakannya masih di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan dari ASA sendiri kami menilai masih bisa bergerak menguat hingga ke area level terdekatnya di level resisten di level 1000 ya untuk level yang pertama ya. Dan jika misalnya pergerakannya mampu menembus level resisten pertama ya, kemungkinan pergerakan bisa memberikan penguatan hingga ke area resisten kedua yang berada di titik area level 1040. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham BES. Untuk saham BES kita lihat bahwa saat ini pergerakan BES secara tren ini cenderung bergerak sideways ya. Dan kalau kita lihat secara grafik pendeknya pergerakan dari BES ini masih berada di area downtrend ya. Dan nampaknya saat ini pergerakan dari BES sendiri sedang menguji antara di MA34 dan MA90 ya. Dengan pergerakannya yang dimana saat ini sedang tinggal volumenya. Kalau kita lihat pergerakannya ini sudah tipis ya dibandingkan pergerakan sebelumnya dan selain itu dari indikator stokastik juga pergerakannya ini juga sudah mulai bergerak turun di mana sudah ada jenuh beli dengan dia pergerakannya sudah berada di area oversold. Jadi nampaknya kalau kita lihat secara jangka pendek jika misalkan pergerakan dari batch ini mampu bergerak hingga menembus 21-nya atau kalau kita lihat nih pergerakannya ini sudah menembus trendline di garis resisten trendline-nya maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke titik area resisten terdekatnya ya ini berada di titik area level 150 untuk resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan tidak mau bergerak hingga menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan dari base ini bisa cenderung kembali mengalami penurunan
hingga ke titik area supportnya, yakni berada di titik area 140. Jadi kita perhatikan ya Bapak Ibu, karena nampaknya pada kondisi saat ini kalau kami lihat secara jangka pendek masih akan cenderung bergerak menguat. Namun jika misalnya tidak mampu bergerak menguat, maka pakaian support yang telah kami berikan yakni berada di titik area level 140. Oke, kita lihat saham berikutnya ya. Ini ada MDKA ya, kita lihat. Oke, MDKA, kita lihat bahwa saat ini program MDKA ini membentuk pola doji ya, dan nampaknya pergerakan MDKA saat ini masih cenderung bergerak melanjutkan penurunannya atau koreksinya, terlihat di mana polanya yang saat ini sudah terjadi akumulasi jual ya secara 2 hari berturut-turut yang cukup tajam. Dan selain itu pergerakan dari indikator stokastik pun juga kalau kita lihat saat ini pergerakannya masih bergerak turun ke bawah ya, ke area overshotnya ya, dengan diikuti dari indikator MACD di mana secara signal dan histogram sendiri ini kompak bergerak di area negatif. Jadi pergerakan dari MACD sendiri kami menilai bahwa pergerakannya masih cenderung bergerak turun kembali hingga ke area titik supportnya, yakni berada di titik area 4.200 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika ia menemukan area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di titik area level 4.080. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ini ada SMRA. Kita lihat untuk pergerakan SMRA, kita lihat bahwa pada pagi ini SMRA secara India pergerakan ya atau secara teknikal ya, SMRA ini membentuk pola doji start dan nampaknya pergerakan dari SMRA secara jangka pendek ini sedang menguji di MA21 dan MA34-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan dari SMRA ini mampu bergerak menguat hingga menembus MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan SMRA bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke titik area resisten terdekatnya di level 600 ya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten tersebut, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di level 615 ya. Dan pergerakan dari tingkat volumenya juga kalau kita lihat sudah mulai masih adanya akumulasi buy ya, diikuti dengan indikator stokastik yang dimana kalau kita lihat bahwa pergerakan dari indikator stokastik ini sudah masih bergerak cenderung di area positif ya, yang dimana juga kita lihat sudah mulai bergerak naik ya. Jadi nampaknya pergerakan SMRA sendiri kalau secara pergerakannya sih dan ini kemungkinan masih bergerak menuju penguatannya kembali ya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan SMRA ini tidak mampu bergerak menguat, maka pastikan untuk titik supportnya yang terdekat yang ini berada di titik area level 580. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada P1 ya. Kita lihat untuk P1. P1 ini pergerakannya kami lihat pada pagi ini cenderung bergerak turun ya. Terlihat di mana pergerakannya ini sudah menembus MA21 dan menembus MA34-nya ya, dan nampaknya pergerakannya ini terjadinya penurunan ini terjadi karena adanya aksi profit taking-nya ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya P1 ini sudah bergerak menguat pada perdagangan kemarin yang mencapai 3%-an dan saat ini Pawan terjadinya aksi profit taking sehingga cenderung pergerakan Pawan akan cenderung bergerak turun ya dan nampaknya secara pergerakannya
saat ini PWON akan cenderung turun hingga menembus area support terdekatnya, yakni berada di titik area level 455 untuk titik support pertamanya, dan jika yang menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menurun hingga ke titik area support keduanya, yakni berada di titik area level 448. Oke, selanjutnya ada Tekim ya. Kita lihat Tekim. Kita lihat bahwa saat ini pola Tekim sendiri atau pergerakan Tekim sendiri nampaknya sedang menguji di antara MA21 dan MA34 ya. Dan saat ini pergerakan Tekim juga secara tren ini juga sudah mulai menunjukkan adanya penguatan di mana terlihat di pergerakan Tekim ini sudah masih menunjukkan pola uptrend ya, dan nampaknya pergerakan Tekim secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat di mana dari indikator stokastiknya yang saat ini juga bergeraknya uptrend ya di area positif, dan jika misalkan pada pagi hari ini atau hari ini Tekim mampu bergerak naik hingga menembus di antara MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan Tekim bisa saja bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di titik area level 7.200 untuk resisten pertamanya. Dan jika ia mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di titik area level 7.275. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada saham Inco ya, kita lihat. Saham Inco, kita lihat bahwa pada pagi hari ini bahwa pergerakannya masih belum ada pergerakan, dan nampaknya kalau kita lihat Inco ini akan terjadi penguatan yang terlihat di mana secara tingkat akumulasi volumenya yang menunjukkan ada akumulasi buy diikuti dengan tingkat indikator stokastik yang saat ini cenderung pergerakannya naik atau dengan membentuk pola golden cross. Jadi nampaknya pergerakan cross dari jangka pendek kemungkinan masih bisa bergerak, akan bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di titik area 6.675 ya untuk level resisten terdekatnya. Dengan jika misalkan pergerakannya mampu bergerak menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa meningkat hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di titik area level 6.800 ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu, maka kemungkinan saja pergerakannya bisa bergerak turun hingga ke titik area support pertamanya atau terdekatnya, yakni berada di titik area level 6.475. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada PTBA. Untuk PTBA, kita lihat bahwa pada pagi ini PTBA bergerak di buka menguat 1,40%, dan nampaknya pergerakan PTBA saat ini sedang menguji MA lanjutnya kembali ya, yakni di MA 90 ya, setelah dia sempat berhasil menembus MA 21 dan MA 34-nya. Kemungkinan pergerakan saat ini sedang menguji MA selanjutnya di MA 90. Dan jika misalkan pergerakannya menembus MA 90, maka kemungkinan pergerakan masih bisa melanjutkan penguatan ya, mengikut dengan pola trennya yang dimana kalau kita lihat PTBA sendiri ini masih menunjukkan adanya pola uptrend ya pada pergerakannya selama sepekan ini ya, dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kalau kita lihat bahwa pergerakan PTBA ini juga sudah mulai menunjukkan adanya pola kenaikan di mana secara indikator stokastik ini telah membentuk pola golden cross ya, dan saat ini pergerakannya kemungkinan bisa naik hingga ke nembus ke area overbought-nya. Dan cara indikator MACD pun juga kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, bahwa pergerakan MTK ini secara histogram MACD dan sinyalnya pun juga kompak bergerak positif. Jadi pergerakan dari PTBA kami melihat bahwa pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga bisa menembus ke MA90-nya ya. Yang ini berada di area level 3.670 ya untuk level resisten pertamanya.
Dan jika ia berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di level area 3.735. Dan untuk titik supportnya juga kita tetap berikan ya, jika misalkan pergerakan PTBN itu yang mampu bergerak menguat, maka perhatikan titik area supportnya, karena kemungkinan saja bergerak turun hingga ke titik area support terdekatnya, yang berada di titik area level 3.530. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sudah hadir dalam webinar pada pagi hari ini.